katanya juga nih ya, Kak Miftah tuh pinter loh yang namanya ngegambar Namanya juga hobi ya gitu. Bahkan di bukunya tuh banyak gambar-gambar komiknya. Aku lihat-lihat ya di bukunya tuh. Jangan suka ngeremehin. Ada yang bilang gini, masa sih ketua OSIS itu orangnya harus wibu gitu, nggak boleh wibu. Ya kenapa kalau wibu? Emang wibu itu apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SMK, welcome to podcast OSIS SMK PGRI Tanjung Raja di episode pertama. Oke, yang perlu kalian ingat, sekolah bukan hanya mengisi absen. Bintang tamu di episode kita pertama kali ini nih ya, seorang ketua OSIS perempuan pertama di SMK PGRI Tanjung Raja. Gimana nih kabarnya Kak Miftah? Baik. Wow, ketua OSIS perempuan di tengah-tengah anak STM nih ya, yang notabene nakal, terus sulit banget buat diatur. Gimana nih Kak jadi seorang ketua OSISnya? Mungkin ada yang susah atau gimana gitu? Kalau dibilang susah, ya susah, mudah juga mudah. Gimana ya? Notabene anak SMK itu kalau kita bisa ngatur mereka, pasti ujung-ujungnya bisa gitu. Tapi kan banyak laki-laki. Mana mau sih laki-laki tuh diatur sama perempuan? Asal kita bisa, kita tahu caranya, pasti bisa. Oke, kan Kak Miftah sekolah di SMK PGRI Tanjung Raja nih ya. Kenapa harus milih banget SMK? Kenapa kan masih banyak sekolah-sekolah lain di Tanjung Raja selain SMK yang sekolahnya mungkin lebih bagus atau lebih menarik, lebih otoritasnya tuh lebih mendukung dari SMK PGRI Tanjung Raja? Sederhananya sih, emang dari awal sebelum memutuskan untuk masuk SMK, itu dari SMP udah ada keinginan buat buat lanjut ke sekolah kejuruan. Karena kenapa? Setelah nantinya kita keluar dari dunia persekolahan, ketika kita turun ke dunia pekerjaan nanti, meskipun akunya nggak lanjut ke bidang pendidikan, nggak ngelanjutin ke perguruan tinggi ya, jadi tetap ada bekal dan bisa lah untuk modal usaha atau gimana ya, bisa dibilang sih SMK itu udah punya bekal, kita punya bekal, kita punya semacam kayak simpenan gitu. Oh, jadinya lebih udah mikirin ke masa depan gitu ya, lulus SMK mau kemana gitu. Iya, masa depan udah harus dipikirin dari awal. Tapi ada niatan kuliah nggak sih Kak? Ada. Biar masuk SMK tetap harus masuk. Tetap ada niat buat masuk perguruan tinggi. Masuk kuliah? Iya. Kalau kuliah kan banyak nih jurusannya. Kakak lebih menarik gitu ya, lebih pengen diperdalam ilmunya tuh di jurusan apa? Mungkin kan Kakak mungkin ada bakat gitu nah. Kalau aku pribadi sih hobi, bakat ada. Bisa dibilang sih lebih condong ke seni ya kan. Rencananya abis tamat dari SMK itu mau ngelanjutin ke perguruan tinggi jurusan desain komunikasi visual atau multimedia, melanjutkan dari program jurusan yang udah aku tekuni dari SMK. Di SMK Kakak masuk multimedia juga ya Kak? Pantesan sih, emang katanya juga nih ya, Kak Miftah tuh pinter loh yang namanya ngegambar Namanya juga hobi ya gitu. Bahkan di bukunya tuh banyak gambar-gambar komiknya. Aku lihat-lihat ya di bukunya tuh. Jangan suka ngeremehin. Ada yang bilang gini, masa sih ketua OSIS itu orangnya harus wibu gitu, nggak boleh wibu. Ya kenapa kalau wibu? Emang wibu itu apa sih? Wibu itu bukan berarti orang yang wibu itu mereka harus dapat notabene orang yang tercupu. Padahal sebenarnya orang itu salah mengerti. Kalau kita udah memperdalam sesuatu dan kita udah memutuskan untuk menetap di hal itu, maka kita itu pasti bisa menemukan lanjutan dari cerita yang udah kita mulai dari awal itu. Berarti banyak pengalaman ya Kak? Banyak. Selama sekolah di SMK ini. Kak Miftah tuh kelas 11, udah mau 2 tahun ya Kak di sini? Alhamdulillah. Pengalaman yang ada di sekolah nih kayak kan mungkin banyak, yang paling berharga deh. Pengalaman yang dari mana? Pengalaman itu banyak loh. Mas kita duduk hari ini aja udah jadi pengalaman itu. Pengalaman yang paling berharga, yang paling berkesan gitu dong.
di otak kakak kalau ceritanya, oh aku dulu di SMK pernah kayak gini nih gitu. Nah, Ya pastinya pengalaman saat jadi ketua OSIS ini. Di awal kan notabene ketua OSIS itu harus orang yang pertama laki-laki. Terus dia itu orangnya tegas dan juga berpendirian tinggi. Di awal emang nggak ada Harus sih, keinginan harus. buat jadi seorang ketua OSIS, dan lagi-lagi waktu itu saingannya juga laki-laki. Dan ruang lingkup yang harus bisa disentuh di sini tuh laki-laki gitu. Jadi mikir dua kali, Pak gimana sih? Kayaknya aku tuh nggak pantas deh kalau harus jadi ketua OSIS. Soalnya Kayaknya nggak laki-laki pantas. semua di sini. Iya, saingan laki-laki. Bikin tim sukses juga nggak bisa. Gimana? Saya ini seorang perempuan, Pak. Gimana bisa jadi seorang perempuan itu bisa mengambil hati para anak laki-laki yang notabene bandel, nggak bisa diatur. apalagi gitu. STM Kak ya. Iya, belum lagi STM. Udahlah mundur aja gitu. Tapi berkat dukungan dari teman-teman sekitar dan juga pada saat itu kan lagi masa Covid. Jadi meskipun nggak bisa secara langsung berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di sekolah, tapi alhamdulillahnya dari tim sukses aku itu melakukan promosi dari media online. Jadi alhamdulillah bisa. Banyak laki-laki juga Kak di sini. Iya, STM. mayoritas kalau STM. Mayoritas, bahkan perempuan tuh dikit loh di sini kalau dibanding laki-laki itu. Iya, itu dia. Ada berapa sih Kak siswa di SMK ini tuh? Sekitar berapa Kak? Sekitar 3.000. 3.000? Iya, bagaimana cara mau ngambil hati 3.000 siswa itu? Ya ampun. Udah deh mundur aja gitu mikirnya. Emang bener-bener sih, apalagi anak STM yang diambil, bandel banget terus. Tau lah, sulit banget buat diatur. Kayak dia pengen kendak dia gitu nggak sih? Kayak dia pengen ngapain atau ini kan saya yang ngelakuin. Ya, tapi kenapa jangan- harus diatur? Ya, tapi nggak semua anak STM itu bandel, nggak semua anak STM itu nggak bisa diatur. Contohnya anak OSIS, anak-anak ekskul, mereka bisa, bahkan mereka punya bakat yang bisa mereka tunjukkan dibanding teman-teman yang lain. Bahkan STM bisa lebih dibandingkan sekolah-sekolah lainnya. Bener juga sih, benar-benar. Kalau ceritanya hal yang membuat kakak terkesan, Kak Miftah terkesan selama di SMK, Yang paling terkesan sih ya rasa kebersamaan. Di awal mikirnya kalau ya gimana ya kalau seandainya keputusan aku buat masuk SMK itu nanti ujung-ujungnya malah ya STM gitu. Tapi ternyata setelah masuk dan juga ikut bergabung di dalam sini, ternyata banyak loh orang-orang yang mau bergerak secara cuma-cuma, yang mau mengorbankan segenap waktu, tenaga, pikiran mereka buat sekolah ini. Dan ternyata juga di SMK ini tuh punya lebih dari 14 ekskul, dan wow, ini tuh bener-bener dibanding sekolah-sekolah lain banyak. nggak nyangka gitu ya Kak, Iya, bahwa nggak nyangka. SMK PGRI Tanjung Raja ini nggak sebagus itu. Pertamanya kan kayak apaan sih SMK, anak STM semua isinya. Bener, kayak jangan lihat sesuatu itu dari covernya, itu memang cocok buat SMK gitu. Nggak nyangka sih sebenarnya eskul di SMK tuh banyak banget. Apalagi ini kan ada di belakang ya, kayak di belakang kita logo-logo eskul, ada OSIS juga, terus ada pramuka. Pokoknya semua siswa yang memiliki hobi dan juga hobi kebiasaan yang mereka pengen tekuni di sekolah itu ada di SMK. Bahkan meskipun kamu nggak bisa ngerasa aku nggak cocok, aku nggak bisa, kita masih bisa belajar. Ya sekolah tempat belajar gitu. Kalau dia mempunyai kemauan sih Kak Iya. ya. Kalau ceritanya dia mau, ya pasti bisa, mau gimana pun caranya. Lebih lagi eskul di sini tuh aktif juga kan banyak. Nggak mungkin dong kayak mereka nggak ngikutin satu eskul pun selama di sini. Ya, maka dari itu ada dari program kerja kami yang mewajibkan siswa itu buat ikut satu buah ekskul. Ya tadi, setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan mereka masing-masing. Nah, setelah aku telusuri tadi di SMK, kalau misalkan banyak kan orang-orang yang memiliki kemampuan di SMK, tapi karena mereka tadi males, ditambah lagi COVID kemarin kan, jadi bakat mereka terpendam sia-sia. Maka dari itu dicari, digali, ditambah lagi bila perlu kalau ada siswa yang minat, Kak aku ini sukanya gitar tapi kok di sekolah nggak ada ekskul gitar, ya ditambah, kita bikin lagi, kita programin lagi buat tambah satu lagi ekskul yang berkaitan dengan hobi dia. Biar Pokoknya bisa kalau punya ngembangin keinginan bakat. dia pasti ada jalan. Kalau bikin pasti ada jalan gitu. Selama kakak di SMK kan
pasti kakak pernah ngelakuin hal atau apa gitu ya, yang tadi yang bikin kakak berkesan. Nah sekarang boleh tahu nggak sih kak, hal apa yang ngebuat kakak tuh kayak ngerasa bersalah banget selama di SMK? Mungkin ada hal yang kakak rasa salah, harusnya saya nggak ngelakuin ini gitu. Nah kayak kakak salah nggak sih kayak begini di SMK gitu? Nah Ya gimana ya, kalau ngerasa salah sih ya di kepemimpinan ini semua orang punya salah, nggak mungkin kan seorang manusia itu tanpa suatu kesalahan. Kadang mikir gini, oh apakah selama kepemimpinan aku ini, apakah benar nggak sih aku ini jadi ketua gitu? Gimana kalau seandainya orang lain aja yang menggantikan aku, orang yang lebih pantas, orang yang punya lebih kemampuannya lebih dari aku gitu. Dan notabene Mbak, walaupun udah punya program kerja, tapi masih ada program kerja yang lambat-lambat buat dikerjain. Misalnya anggota OSISnya lambat datang gitu. Apa gara-gara aku yang seorang ketua ini? Apakah aku yang perempuan ini? Kadang mikirnya gitu, rasa kebersalahannya gitu. Tapi kak, nggak lucu juga loh kalau ceritanya udah ngejabat jadi ketua OSIS terus ngundurin diri. Ya itu, dari awal emang susah nyari seseorang yang mau bertahan sampai akhir, susah. Di awal banyak, bahkan pada saat pendaftaran anggota OSIS saja banyak yang daftar, tapi ujung-ujungnya buat mempertahankan orang-orang yang mau bekerja sampai akhir itu ya sedikit. Yang benar-benar pengen kerja, yang benar-benar pengen Iya, gabung banget dalam OSIS, pengen disusahin di OSIS. ya makanya pada saat penyeleksian anggota OSIS dibuat bertahap, nggak cuman nyari aja kamu mau jadi anggota OSIS, mau ya udah mau, nggak, jadi ada tahap. Pastinya mau sih, kalau ditanya mau nggak jadi anggota OSIS pasti mau, banyak malahan yang mau. Di awal pasti mereka rajin, tapi ujung-ujungnya nanti kurang lagi, sedikit lagi. Kami kita kelas 11 ya kak ya, ngambil jurusan multimedia juga. Kan tadi katanya pengen kuliah, kalau ceritanya nggak kesampaian atau karena ada suatu hal gitu yang nggak kuliah, apa yang pengen kakak raih setelah lulus dari SMK? Terutama karena bekal yang udah kakak dapat selama di SMK tuh kak. Ya gimana ya, kalau kuliah itu udah jadi mimpi pertama, mimpi yang utama yang harus diwujudkan. Ya kalau misalnya seandainya nggak kesampaian, ya udah nyiapin lah mimpi-mimpi lain, meskipun ya jangan sampai lah jangan sampai gitu. Yang pastinya mau manfaatin semua ilmu dan juga pengetahuan yang udah didapat. Selama OSIS juga banyak organisasi-organisasi lain yang bersangkutan dengan OSIS. Ya misal apa itu yang bakal menampung apa itu aspirasi kita. Gimana ya, bisa dibilang sih tujuan utamanya emang itu. Kalau mau dibilang tujuan lain jadi kayak pecah belah gitu. Kalau sekolah juga itu bukan karena kita pengen belajar dari guru doang sih. Aku pernah ngedenger sih ya kata-kata gini, katanya kalau pengen bener-bener pengen nyari ilmu, pengen belajar tuh jangan ngandelin ilmu dari guru doang. Iya, karena harus sekolah itu luas. Sekolah bukan cuman ruangan yang ada di sini. Mungkin kalau kita ngandelin cuma yang dari guru nih kak, ya ilmu kita stuck di situ aja sama kayak anak-anak yang lain. Ya, ibaratin OSIS di sekolah ini, nggak semua siswa ikut OSIS kan, nggak semua siswa ikut ekskul. Gimana? Kadang mikirnya gini sama teman-teman yang di kelas, misalkan mereka itu mikir gini, enak banget sih dia ikut lomba gitu, enak banget, giliran gue kan nggak diajak gitu. Gitu. Ya padahal dia nggak mikir, dia itu susah loh, dia ikut ekskul, dia ngapalin lagu, dia bahkan berusaha mati-matian buat ngeraih itu. Kamu kok iri-iri sama dia? Dia nggak tahu apa yang proses apa yang dilalui, tahap-tahap apa yang dia lalui sehingga dia bisa sampai ke tahap itu. Sementara dia bisa ngomong kayak kebiasaan manusia sih ya, nggak pernah ngelihat ke belakangnya gimana, selalu ngelihat kayak oh hasilnya dia begini. Orang cuma mau ngelihat hasilnya, dia nggak mau ngelihat prosesnya, seberapa susahnya kita mendapatkan proses itu, seberapa susahnya kita meraih proses itu. Mereka nggak mau tahu, mereka cuma tahu kalau kamu jelek ya jelek gitu, kalau kamu bagus ya bagus, aku puji, jelek ya udah. Bangga banget kayak bisa sekolah di SMK. Bangga banget. Banyak mungkin ada harapannya mungkin ya buat SMK PGRI Tanjung Raja, biar SMK tuh makin gimana ke depannya gitu. Sebagai mungkin 1 tahun lagi kakak bakal jadi alumni SMK ya. Sedih. Rasanya sedih banget bakal ngelepas jabatan sebagai ketua OSIS. Tapi mau nggak mau kan kita nanti akan ada regenerasi yang baru, yang pastinya semoga saja, semoga
kepemimpinannya nanti lebih baik dan juga lebih memajukan baik OSIS, ekskul dan tentunya sekolah SMK PGRI Tanjung Raja ke tingkat yang lebih baik. Pastinya nanti ketika pulang ke sini, ini sekolah kok udah bertingkat tinggi-tinggi gini, ngomongnya gitu, tapi ya ada rasa syukur. Oh dulu pada saat awal-awal bikin podcastnya itu OSIS angkatan aku loh gitu, ada rasa bangga dan juga ada kayak rasa ya sebagai seorang pendiri, sebagai seorang pencetus. Sementara mereka hanya melanjutkan. Orang yang ikut dalam membangun gitu ya, ikut dalam membangun, lebih bangga itu perasaannya daripada kita ikut ngelanjutin aja. Bakalan ada cerita juga ya setelah lulus kalau kayak gitu tuh. Iya, bakal jadi cerita nanti ntar kalau kumpul sama alumni OSIS. Masih ingat nggak kita waktu pertama podcast gitu ngomongnya apa? Gimana? Ngomongin podcast nih Kak. Gimana sih cara ngembanginnya mungkin biar podcast ini yang insya Allahnya bakal makin maju, mungkin makin lah ke depannya itu. Ada saran mungkin keluh kesahnya. Kalau mau keluh kesah ya susah. Baru pertama juga sih. Iya, pertama. Untuk promosinya kalau untuk promosinya ini bakal kita keliling ke kelas-kelas, mungkin setiap siswa wajib apa nih? Wajib nonton. Kayak dipaksa tapi ya? Enggak. Tapi kalau ceritanya sekolah di SMK PGRI Tanjung Raja kan seperti balik ke yang tadi ya Kak. Jadi ketua OSIS perempuan, terus anaknya bandel-bandel gitu kan. Sebenarnya udah diizinin belum sih sama orang tua, atau orang tuanya emang gimana gitu kalau pas kakak cerita aku pengen nyalon nih jadi ketua OSIS gitu? Ya orang tua ngedukung banget. Bahkan mereka nggak nyangka kalau aku bakal yang ngecalonin diri. Sementara dulunya di rumah selalu pendiam, mendem di rumah. Apalagi selama masa Covid itu menjadi manusia gabut ya di rumah. Menjadi manusia gabut. Pokoknya pantengin HP melulu. Terus tiba-tiba mau jadi ketua OSIS, kaget dong. Terus bilangnya, ya udah nggak apa-apa, silakan. Mereka nggak tahu, mereka kira aku omongan itu cuma bercanda ya. Terus malah kepilih jadi ketua OSIS. Perempuan pas itu lawannya juga laki-laki ya kayak mungkin ada gimana sih? Oh laki-laki lawannya. Gimana nih kita perempuan? Langsung down. Langsung down. Apalagi nanti kayak kalau nggak kepilih gimana ya gitu. Ada nggak sih pikiran kayak nanti kalau nggak kepilih bakal gini, kalau nggak kepilih bakal gini gitu? Iya, udah wanti-wanti di awal. Emang udah nggak ada harapan. Orang bilang kita jangan berpikir pesimis dari awal. Tapi gimana? Aku seorang perempuan, sedangkan saingan aku itu laki-laki. Gimana bisa aku itu ngalahin dia yang seorang laki-laki yang punya pendirian tinggi, yang punya banyak teman, sementara aku yang seorang perempuan udah deh nyerah aja. Yang nggak terlalu mungkin calonnya kemarin tuh lebih wow gitu ya, di pikiran kakak tuh lebih kayak waduh emang nih kayak gini. Yang pertama itu kayak begini kayak begitu, kayak ngerasa paling wow banget nggak sih? Nggak, pas pertama kali kakak jadi ketua OSIS gitu, di pikiran kakak tuh gimana sih, kayak atau gimana gitu? Kaget sumpah, kaget banget. Tapi gimana ya, kaget campur aduk dan juga kok bisa gitu, kok bisa. Yang penting bangga banget kan nih Kak ya bisa gabung ke OSIS SMK PGRI Tanjung Raja. Iya, bangga. Tapi ngomong-ngomong udah 2 periode. Udah periode? Iya, 2, bukan ketua OSIS, bukan kepemimpin. 2 periode udah berada di OSIS selama 2 periode. Dari kelas 10 ya Kak ya. Oke, yang penting tuh kayak bangga banget jadi siswa OSIS SMK PGRI Tanjung Raja, jadi siswa SMK PGRI Tanjung Raja, ngerasa kayak makasih banget udah bisa sekolah di sini, udah kayak keberuntungan sih bisa diterima di SMK ini. Dan mungkin banyak yang lain juga yang mungkin pengen masuk ke sini juga, ayo masuk, karena di sini juga kalian bisa loh ngembangin bakat, bukan dari ini doang gitu. Nah kalian juga bisa ngeliatnya sih, eskulnya banyak banget. Iya, sayang loh kalau nggak masuk ke sini. Terus sedangkan kalian ngeliat bahwa eskul di sini tuh emang bener-bener banyak.
Kalian kita bisa udah ngembangin tempel bakat. Heeh. semua ekskul yang ada di SMK PGRI Ya. Tanjung Raja. Jadi oke. Udah disupport banget sama kepala SMK PGRI Tanjung Raja buat eskulnya. Jadi kalau ceritanya emang pengen bingung nih milih SMK lanjut dari SMP pengen kemana, SMK sih kita ngerekomendasiin SMK banget gak sih? Dan juga di SMK bukan cuma ada satu jurusan, ada 5 jurusan. Ada 5 jurusan. Kalian bisa ngembangin dari mana aja ya. Oke, terima kasih Kak Miftah Sama-sama. atas waktunya di episode pertama kita ya, bintang tamu pertama kita. Sekian podcast dari kita, dan mungkinnya ada kata-kata kita yang salah, mungkin pertanyaan atau kata-kata kita yang mungkin menyinggung gitu ya. Terima kasih aja sih udah mau ngelihat nyampe akhir. Gimana Kak? Ada yang mau diucapin mungkin? Nggak ada? Hah? Ada dong pastinya. Nggak ada. Oke, kita akhiri. Jangan lupa share, comment, and subscribe buat ngedukung podcast kita juga dan mudahan makin lancar. Oke, yang perlu kalian ingat sekali lagi sahabat SMK, sekolah bukan hanya mengisi absen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.